Menolak pemenuhan hak asasi manusia berarti menentang kemanusiaan itu sendiri. Nelson Mandela. Generasi muda saat ini merupakan para pemimpin di masa yang akan datang. Estafet kehidupan bangsa ini akan beralih kepada mereka. Dan untuk membentuk moral yang baik, haruslah melalui dengan pendidikan yang kuat. Di era 4.0, di mana manusia saat ini tidak dapat dipisahkan dari teknologi, terkhusus teknologi komunikasi. Membentuk generasi yang cerdas secara intelektual dan emosional memiliki hubungan yang erat dengan etika berteknologi. Dengan demikian, mereka dapat memfilter apa yang patut untuk dibagikan pada ruang publik dan apa yang tidak boleh untuk disebarkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 26 Ayat 1 menyebutkan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Menurut hemat saya, pengaturan yang masih ada memiliki celah yang besar dalam terjadinya pelanggaran. Dibutuhkan aturan khusus yang mengatur tentang keamanan data pribadi. Ini menjadi hal yang krusial karena berkaitan dengan hak asasi manusia, sebagaimana yang terkatub dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jika saya menjadi legislator yang menjadi jembatan penghubung masyarakat dalam menyuarakan hak-haknya di pemerintahan untuk bersinergi dan berkolaborasi bersama melindungi data pribadi, terlebih Komisi 1 yang berperan penting dalam dunia telekomunikasi, saya akan berkontribusi maksimal melalui fungsi parlemen sebagai langkah untuk melindungi hak warga negara dalam perlindungan data pribadinya. DPR dengan fungsi legislasinya memiliki kekuasaan untuk menyusun dan membahas undang-undang. Adanya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi tentu menjadi angin segar dan harus segera diundangkan. Adanya ketentuan pidana tentu bisa dijadikan sebagai alat kontrol agar semua orang lebih waspada terhadap data pribadinya. DPR dapat memberikan persetujuan APBN di sektor komunikasi seperti penggunaan teknologi dalam pengamanan data pribadi, memberikan anggaran untuk sosialisasi terkait pentingnya menjaga data pribadi ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini, DPR dapat bekerja sama dengan Kominfo. DPR sebagai mata dalam fungsi pengawasan, DPR dapat melakukan pengawasan atas berjalannya undang-undang yang telah ditetapkan nantinya sejauh mana data pribadi telah terjaga. Melakukan check and balance APBN yang disalurkan secara transparan dan akuntabel. Perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab negara sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya Mahmudah, calon Parlemen Remaja 2022 Dapil 1 Kalimantan Selatan, siap berkontribusi. Bukalah dirimu pada dunia, tapi tidak dengan data pribadimu.